Oke, itu tadi proposal untuk menolak negara. Saya mau ambil hal yang lain, melawan negara. Oke. Jadi menolak negara artinya mengabaikan seluruh fungsi negara yang ingin membujuk kita untuk tetap dalam keadaan miskin, bodoh. Kalau yang diterangkan tadi oleh Pak Diki itu kita lakukan, ekonomi bisa numbuh 5, 6, 7% di sini tuh. Lalu negara klaim Tulung Agung tumbuh 5, 6, 7%. Nggak ada hak negara buat klaim, karena nggak ada APBD yang masuk di sini, nggak ada APBN masuk di sini kan? Kan nggak ada APBN masuk di koperasi. Jadi ekonomi itu bisa tumbuh tanpa ada intervensi negara sebetulnya. Kalau ada kemandirian, itu yang disebut koperasi. Kalau satu saat misalnya Pak Prabowo bilang, saya sudah menumbuhkan ekonomi 6-7%. Oke, kita lihat di mana sumbangan negara terhadap pertumbuhan itu. Anda belanja antara tetangga, ekonomi tumbuh kok. Jadi kita memang nggak perlu negara. Kalau negara ada dan memiskinkan kita, nah itu kita melawan negara. Sekarang saya masuk pada soal melawan negara ya. Tadi proposal Pak Diki adalah menolak negara. Tidak diperlukan negara. Sekarang kalau ada negara dan membuat kita miskin, maka kita mesti lakukan melawan negara, bukan menolak, melawan negara itu. Untuk melawan ada hal yang mesti dibedakan secara tajam. Dia melakukan kesalahan, pemerintah kesalahan, kita tidak tuh. Coba saya ulangi tadi, mana tadi mahasiswa tadi, coba kasih dia mic tuh. Saya mau diskusi sama dia tuh. Yang mana? Yang UIN, yang tadi pakai dalil bahwa ya itu nggak ada politik yang apa namanya musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Coba saya mau ngobrol sebentar tuh ya, oke. Dari mana Anda dapat mantra itu? Coba, diajarkan oleh siapa? Bahwa politik tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Artinya anything goes, apapun boleh itu. Dari mana mantra itu? Cek. Oke. Terima kasih Bung. Saya pernah membaca artikel siapa? Saya lupa Bung. Ada yang mengatakan begitu. Oke, ada yang mengatakan Anda tidak tahu dari siapa. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa Anda pro pada mantra itu? Saya bukan pro, Bung. Kenapa? Saya bukan pro. Berarti Anda anti itu. Iya. Oke. Karena apa? Tunggu, nggak perlu Anda tenangkan. Kenapa Anda tidak pro? Karena Anda anti prinsip itu. Jadi mulai sekarang batalkan prinsip itu. Siap. Lo kenapa Anda promosikan tadi? Siap, salah Bung. Karena gini Bung, kita lihat realita sekarang. Karena saya memakai prinsip itu, realita di pemerintahan kita itu memakai prinsip itu, Bu. Oke, jadi realita memakai prinsip itu, oleh karena itu Anda ikuti realita itu. Bukan mengikuti, Bu, tapi mengatakan cuma. Anda mengatakan karena Anda tidak menginginkan itu terjadi. Iya. Oke. Sekarang yang Anda inginkan terjadi apa? Negara ini maju tanpa adanya kepentingan kepribadi, yaitu kepentingan rakyat ini. Oke. Kapan Anda akan buktikan itu di dalam perilaku? 20 tahun, 15 tahun yang akan datang ini, Bung. Kalau saya ada jabatan. Gini, Bung, prinsip saya. Tunggu. Pelan-pelan. Oke. 15 tahun artinya, 15 tahun yang akan datang Anda baru mau lakukan prinsip itu. Oke. Berarti tunggu 3 kali
periode. Oke. Jadi Anda akan pakai prinsip bahwa tidak ada musuh abadi, ada kepentingan kecuali 15 tahun akan datang. Oke. Setelah Gibran jadi presiden. Enggak lah, Bu. Loh, kan Anda bilang. Lalu apa yang Anda analisis? Anda tidak ingin membatalkan 15 tahun itu kan? Kalau Anda ingin batalkan itu, Anda batalkan sekarang. Yes. Gini, Bung. Kalau kita tidak masuk di dalam sistem, bagaimana, Bung? Kalau ini sistem ini sudah buruk, bagaimana merubahnya itu? Oke, jadi Anda masuk sekarang ya. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota PSI? Tidak mungkin, Bung, dan tidak mau. Tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gerindra? Saya tidak mau di. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Golkar? Saya tidak mau di anggota. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gelora? Tidak mau mendaftar politik karena di dalam politik itu ada kepentingan. Lalu kenapa Anda bilang tadi kan Anda inginkan, Anda mesti ada di dalam. What a faulty logic itu. Gini, Bung. Oke, saya tahu itu. Ini namanya politik UIN. Bandingkan dengan perempuan tadi yang dari siapa? Yang secara tajam membuat perbedaan itu. Dia ambil risiko. Sebagai perempuan dia ambil risiko bahkan tuh. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, Bung. Oke. Gak terima saya dibandingkan. Ya benar. Dulu perempuan kalau dia bicara nggak ada yang mau denger. Perempuan dulu adalah the unspeakable, nggak mampu bicara karena dianggap perempuan nggak penting. Sekarang dia unstoppable. Anda yang unspeakable. Kan coba saya promosikan pikiran dia. Oke, Bu, siap. Akhirnya Anda punya paradigma sendiri bahwa hanya dengan masuk ke dalam barang yang busuk Anda bisa menumbuhkan harapan. Bandingkan dengan proposisi. Biarkan barang itu busuk, kamu tunggu di luar. Yang mana yang Anda pilih? Ini soal cara Anda berpikir tuh. Dan lama-lama saya kenal bahwa UIN itu cara berpikirnya sama semua rupanya. Kita nggak tahu tuh Anda dari OKP mana itu, dan kenapa semua orang cara berpikirnya, saya ketemu di mana-mana itu cara berpikir mahasiswa yang datang dari kebiasaan bahwa oke, kita tunggu aja, mending kita akomodasionis, kira-kira begitu jalannya tuh. Jadi itu bukan sikap ilmu pengetahuan, bukan sikap akademis. Anda mahasiswa ada tesis, Anda bikin antitesis, bukan Anda menyelundup bersama tesis yang pasti akan membusuk. Lain kalau Anda politisi, Anda pakai prinsip itu, anything goes itu. Jadi bayangkan di dalam upaya kita untuk menghasilkan perubahan itu, kegugupan untuk mengatakan tidak bahkan ada pada mahasiswa. Maka saya bisa bayangkan kalau Anda nulis skripsi Anda itu tidak ada tesisnya. Ada, Bu. Saya belum skripsian. Iya. Jadi ini bukan soal saya dengan Anda, tetapi cara berpikir itu. Ragu-ragu membuat tesis, nggak mungkin Anda lulus S2, nggak mungkin Anda disertasi kalau Anda ragu-ragu membuat tesis. Kalau Anda lulus itu berarti Anda pakai prinsip bahwa dosen itu menginginkan pikiran saya seperti dia, bukan pikiran Anda yang Anda tandingkan dengan dosen pembimbingmu. Sama, cara berpikir akomodasionis itu juga akan terjadi kalau Anda pacaran misalnya, juga begitu jadinya. Nggak ada sikap di situ tuh. Jadi jangan pernah mau jadi pacar dia ya. Saya gitu, Bung. Nggak, ini saya terangkan ini karena saya anggap ini forum akademis, hal biasa saya ucapkan di depan mas segala macam itu. Jadi saya kasih kritik itu untuk menunjukkan bahwa di dalam logika kita tahu kemana arah pikiran kita, tapi kita kunci untuk tidak bergerak karena kita takut pada konsekuensi. Konyolnya begitu. Tentu ini adalah bagian dari ekosistem pendidikan kita tuh. Ekosistem UIN misalnya yang tiba-tiba jadi siksak jauh banget dari kiri ke kanan ke kiri, ngikuti misalnya tuh kemarin saya baca di koran kata ketua NU,
kami akan bersama-sama dengan Prabowo. Kita mau tanya, apakah itu sikap NU atau sikap seorang ketua NU yang punya semacam afiliasi kultural atau afiliasi non kultural dengan keadaan? Boleh aja NU bilang begitu, boleh aja Menteri Agama bilang begitu, tetapi saya mau tuntut Anda sebagai makhluk akademis yang harus tajam dalam membuat hipotesis, tajam dalam mengajukan tesis, tajam dalam membentuk dalil, tajam dalam reasoning. Kan itu dasarnya. Ya, sekali lagi teman-teman, ada aura baru di negeri ini untuk mengatakan tidak, tapi dengan cara yang tidak. Itu sama seperti Anda tanya pada Gibran, semua pertanyaan pada Gibran akan dia bilang, ya itu kan keinginan masyarakat, tanya pada masyarakat. Padahal pertanyaannya pada dia. Sama halnya kalau Anda tanya pada Jokowi, sama pola itu. Nah, saya takut bahwa Jokowisme itu juga sedang merajai di UIN. Tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Sampai saya mau menanggapi, Bung. Oh ya, mangga. Mari. Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk pola pemikiran UIN yang sama, jujur saya sendiri merasa sakit hati karena saya tidak seperti itu. Dan juga teman-teman. Nah, oke. Dua tab yang berbeda, Bung, mohon izin. Jadi teman yang di samping saya tadi terkait pernyataan yang tentang politik itu kepentingan, politik itu tidak lawan, tidak ada kawan. Kemudian dari hal yang saya sampaikan terkait politik, saya tidak pesimis dengan politik yang terjadi. Karena tidak pesimis, kemudian saya menawarkan gagasan baru yang masih berada di wilayah kajian, wilayah perumusan, yaitu politik mubadalah, di mana memang kesalingan ini menurut kami, saya dan teman-teman, ini mampu untuk mengkatrol kembali kepentingan bersama, saling berusaha dan berupaya untuk mencapai yang namanya masa depan yang lebih cerah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi mohon maaf, saya sangat tidak sepakat dengan adanya pernyataan Anda bahwasanya mahasiswa UIN itu pola pikirnya gitu-gitu saja. Terima kasih. Saya tidak mengatakan itu, saya menuduh. Itu poinnya di situ kan? Iya. Dan kenapa saya menuduh? Karena saya punya algoritma di situ. Maka konsekuensi dari algoritma itu saya tuduh aja buat dalil-dalil UIN itu akhirnya pragmatis. Kan dasarnya itu tuh. Boleh dibantah, ya Anda mesti ajukan bukan data baru tapi konsekuensi baru dari kepentingan UIN di dalam politik hari ini. Di dalam politik hari ini mungkin kemarin juga beda atau segala macam tuh. Kalau saya bikin semacam perumpamaan atau bukan perumpamaan, semacam reasoning aja tuh, bahwa ada akidah itu tumbuh dalam ibadah. Ibadah itu harus menghasilkan konsekuensi. Akidah bilang keadilan, kebenaran. Ibadah terapkan itu dan konsekuensinya Anda bayar zakat apa enggak. Itu satu pikiran kan? Dapat poin itu sebagai orang yang belajar teologi dan filosofi itu. Iya, mohon izin menanggapi. Bahwasanya terkait ibadah itu ada muamalah dan memang ada dua sisi ibadah, muamalah dan ada yang ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh untuk menyebut muamalah. Iya. Ya. Memang untuk ibadah ini Tuhan, agama mengatur bagaimana tata cara, step by step dan sebagainya. Tapi untuk rumah itu nurani dan intisari jiwa manusia yang jernih, begitu, Bung. Ya, itu kita tahu kemakrifatan di dalam prinsip itu tuh. Tetapi konsekuensinya mesti ada dalam perilaku, kan itu dasarnya kan. Karena Anda tahu perintah-perintah yang diucapkan di dalam kitab, bahkan dalam semua kitab suci, tetapi orang mau lihat hasil sosial dari ibadahmu apa. Itu kan dasarnya. Kenapa? Kecuali Anda masuk di dalam, ya saya
apa namanya menjadi sufi, bahkan sufi itu punya ukuran-ukuran sosial tuh. Selama soal muamalah itu masih bisa didebatkan karena dia adalah prinsip yang dihidupkan oleh problem sosial, kan dia bukan keyakinan diri yang kita sebut muamalah. Karena ada problem sosial, kita berupaya untuk kasih interpretasi, tetapi implikasinya mesti kita pertanggungjawabkan. Kan itu dasarnya tuh. Karena itu tadi saya cuma mau mengganggu sedikit prinsip bahwa Anda sebutkan tadi, ya itu mungkin nanti 15 tahun ke depan. Lalu kita tanya bahwa berarti poin Anda itu selama 15 tahun ke depan itu Anda tidak punya prinsip. Kan begitu dasarnya kan. Itu aja. Jadi sekali lagi ini forum di mana kita juga coba bersihkan cara kita bernalar itu kan. Politics adalah hal tentang kemungkinan. Politics is the art of the possible. Di situ terjadi tukar tambah. Kan itu yang diajarkan pada saudara. Politics is the art of the possible. Seni tentang kemungkinan. Segala hal bisa dilakukan di situ tuh. Termasuk bersekutu dengan kemaksiatan. Yes. Coba kita ubah misalnya. Politics is not the art of the possible. Politics is the art of attacking the impossible. Lebih kuat mana dalilnya di situ? Nah, itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.